Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roihatun Miskiah dari mahasiswa penyetaraan PAI akan wawancara ya dengan Ibu Ketua Fatayat Ranting Wringin Harjo, yaitu Ibu Siti Rohimah, Sarjana Pendidikan Islam. Di sini saya akan wawancara tentang kebudayaan yang ada di dalam organisasi Fatayat Ranting Wringin Harjo. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini kita saling berbagi ilmu atau menerima masukan dan bermanfaat bagi saya dan Fatayat Wringin Harjo ya, Fatayat Ranting Wringin Harjo ini juga untuk memenuhi syarat mengikuti mata kuliah pengantar antropologi. Ya, sebelum ke wawancara saya perkenalkan dulu, kita sapa dulu ya. Beliau adalah Ibu Siti Rohimah, Ketua Fatayat Ranting Wringin Harjo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Begini Ibu, di sini tugas saya akan mewawancarai tentang kebudayaan. Di sini kebudayaan di dalam organisasi Fatayat Ranting Wringin Harjo itu ada kebudayaan apa saja Kak Ibu? Monggo silakan. Ya, untuk kebudayaan di Fatayat Ranting Wringin Harjo itu ada beberapa jenis, antara lain ada Yasin Tahlil, pembacaan Al-Berjanji, semakan Al-Quran, terus nanti rencana mau ada tambahan lagi istighosah itu. Terus ada lagi pembacaan Asmaul Husna. Kebudayaannya sangat banyak ya. Tadi ada semaan Al-Quran, ada Yasin Tahlil, terus ada Al-Berjanji, dan ini ada kegiatan baru lagi, insya Allah nanti ada istighosah dan pembacaan Asmaul Husna. Nah, di sini Ibu saya mau bertanya untuk pembacaan semaan Al-Quran itu teknisnya seperti apa di dalam organisasi Ibu? Untuk semakan Al-Quran itu teknisnya itu adalah menjadi sebuah kegiatan dalam Fatayat Ranting Wringin Harjo itu kan ada pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu setiap Ahad Wage itu pertemuannya dilakukan satu bulan sekali ya, setiap Ahad Wage itu waktunya adalah pagi hari, dan di rutinan itu diisi dengan semakan Al-Quran ya. Untuk teknisnya itu seperti apa Ibu? Teknisnya karena di sahabat Fatayat Wringin Harjo itu ada yang hafidho, jadi untuk hafidho sendiri itu nanti menghafal Al-Quran tersebut. Terus untuk sahabat yang lain itu adalah menyimak ya. Nah, di dalam kebudayaan semaan ini bagi Fatayat, bagi organisasi, bagi pesertanya itu ada kendala atau tidak? Semuanya bisa menyimak atau membaca atau bagaimana Ibu? Silahkan. Ya, untuk semakan tersendiri itu memang ada sedikit kendala, karena di dalam anggota sahabat Fatayat Wringin Harjo itu, mohon maaf ya, tidak semuanya pintar ngaji. Iya. Disitulah Fatayat Wringin Harjo memang tidak hanya merekrut mereka-mereka yang pintar ngaji, tapi juga mereka-mereka yang ingin bisa ngaji, juga mereka yang ingin pintar ngaji seperti itu. Dan kendalanya di situ ya mereka yang belum bisa, ya kadang minder lah aku nggak bisa dan sebagainya. Sebenarnya kami tidak memberatkan atau tidak bagaimana dan bagaimana, intinya ya untuk ayo belajar bareng seperti itu. Untuk semaan Al-Quran itu dalam satu pertemuan itu tadi kan 1 bulan 1 kali atau pakai selapanan ya? Iya, kalau pakai itu berarti ya selapanan. Pakai selapanan ya, berarti setiap
Minggu Wage, Iya. tidak terikat dengan tanggal ya, Iya. pokoknya Minggu Wage. Nah, di sini dalam semaan Al-Qur'an itu setiap pertemuan itu langsung khatam atau bagaimana Ibu? Coba. Tidak, kalau semaan Al-Quran itu setiap pertemuan kadang ya 1 juz atau 2 juz seperti itu, tidak langsung selesai. Jadi secara terus menerus dilanjut di pertemuan berikutnya. Ya, berarti di sini tidak ada target hatamnya ya. Iya. Yang penting istiqomah ya, terus menerus ya. Ya. Alhamdulillah sekali saya senang mendengarnya. Di Fatayat Ranting Beringin Harjo mempunyai 2 hafidhoh ya tadi ya, sehingga kita bisa ketularan ya atau kecipratan keberkahannya dalam hafidhohnya itu ya. Ya, bagi hafidhohnya kita dapat berkahnya dari Al-Qur'an itu sudah otomatis juga mendapatkan keberkahan. Ya, untuk selanjutnya tadi ada Yasin dan Tahlil ya. Iya. Untuk Yasin dan Tahlil itu bagaimana sih Bu? Untuk Yasin dan Tahlil itu biasanya digabung langsung dengan semakan. Masih runtutan tadi acaranya Iya, ya. jadi ada benang merahnya. Setelah semakan itu selesai, nanti langsung disambung dengan tahlil. Tahlil ya. Untuk tahlil di sini tadi ada Yasin dan Tahlil itu disambung ya, bukan Iya. pertemuan sekarang Yasin, pertemuan besok Tahlil, tetapi penggabungan ya. Nah, di sini Fatayat Ranting Beringin Harjo apabila ada dari rekan sahabat Fatayat yang mengundang untuk mengisi 40 harian atau mengisi ngupati atau 7 bulanan, apakah dari Fatayat itu menyanggupi atau bagaimana Ibu? Silahkan. Bagi setiap sahabat Fatayat yang memang menghendaki kehadiran sahabat Fatayat yang lain itu memang alhamdulillah selalu siap ya, dan nanti dalam kegiatan tersebut diisi sesuai dengan kehendak dari tuan rumah. Contohnya ketika acara 4 bulanan berarti nanti diisi dengan pengibadahan acara 4 bulanan seperti itu. Untuk nanti mungkin pas pindahan rumah atau kepingin gilir kirim doa ya nanti disesuaikan kayak gitu. Berarti selalu siap lah ya tentang Yasin dan Tahlil ya, dimanapun acaranya. Berarti Betul, untuk kebudayaan ini masih kental ya di organisasi Fatayat. Nah, tadi saya juga mendengar ada kebudayaan membaca sholawat atau berjanjian ya. Nah, di sini itu teknisnya seperti apa sih atau pelaksanaannya? Untuk berjanjian itu memang sudah menjadi salah satu program kegiatan Fatayat Ranting Beringin Harjo. Dan di sini teknisnya itu salah satunya adalah ketika rutinan atau pertemuan Fatayat itu jatuh di bulan Maulid, itu berarti tidak ada maksudnya tidak semakan, juga tidak Yasin Tahlil, tapi diisi dengan al-berjanji. Dikhususkan ya, kayak gitu khusus ya. Di bulan Maulid itu kegiatannya diisi dengan pembacaan al-berjanji. Selain itu juga bagi sahabat-sahabat Fatayat yang lain yang ada di gerumbul masing-masing, mereka supaya mengembangkan kegiatan al-berjanji tersebut. Seperti itu. Ya, 1 minggu sekali lah, mungkin ya bisa malam hari atau siang hari sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ya, berarti al-berjanji di sini juga masih kental ya. Iya. Berarti tadi ada 2 program, yang satu di ranting, yang satu di anak ranting mungkin ya, di gerumbul-gerumbul itu ya. Yang di ranting itu setiap bulan Maulud, atau kalau bulan Maulud itu khusus untuk al-berjanji. Iya, tapi kalau sama sahabat menginginkan berjanjian, Sahibul Hajat juga siap untuk al-berjanji. Nah, untuk di anak ranting itu juga ada sesuai dengan kondisi anak ranting tersebut ya. Berarti bagus sekali, sangat kental, masih dilestarikan adanya al-berjanji. Mudah-mudahan dengan adanya al-berjanji dari Fatayat Ranting Beringin Harjo
kita berharap semua untuk mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya. Terus untuk selanjutnya yaitu ada saya mau nanya nih, apakah musikal juga itu termasuk ke kebudayaan? Apakah di organisasi Fatayat Ranting Beringin Harjo itu ada masih melestarikan musikal tersebut seperti hadro atau rebana atau musikal lain atau kiroah ya? Bagaimana Ibu? Untuk musikal sendiri memang kalau di Ranting itu belum ada, terus terang memang belum ada. Sebenarnya sih sudah masuk dalam salah satu rentetan kegiatan. Itu masuk dibagi di bidang seksi seni dan budaya, itu masuk di bidang itu. Namun untuk sampai saat ini belum bisa berjalan di Ranting Beringin Harjo tersendiri. Namun walaupun di Ranting itu belum bisa berjalan, ada satu atau dua sahabat yang mereka menggerakkan seni hadroh di gerumbul masing-masing. Seperti di gerumbul Sinde itu ada dua kelompok. Mereka menggerakkan adik-adik seperti pelajar-pelajar putra dan putri. Mereka direkrut untuk latihan hadroh seperti itu. Ya, berarti sebenarnya juga itu masuk dalam proker ya tadi ya, melainkan di Fatayat di rantingnya itu belum bisa berjalan, tetapi di anak rantingnya itu malah sudah bisa berjalan. Berarti nanti di sini ya Ibu mohon maaf, berarti di ranting itu harus bercermin ke anak ranting ya, biar lebih semangat kembali ya. Betul. Seperti itu. Itu untuk musikal di anak ranting itu masih kental, tetapi di rantingnya itu akan punah ya, malah seperti udah punah ya. Ya mudah-mudahan ini buat masukan nanti dengan adanya ini Ranting Beringin Harjo bisa terlaksana ya. Amin. Nah di sini di dalam organisasi, di dalam pertemuan itu Ibu, apakah masih ada kebudayaan bahasa? Untuk bahasanya itu menggunakan bahasa Sunda atau memakai bahasa Jawa atau kromo inggil seperti itu Ibu, mohon pencerahannya. Untuk bahasa sendiri sebenarnya gimana ya? Memang untuk Fatayat Ranting Beringin Harjo itu ya, khususnya Desa Beringin Harjo itu sebenarnya masih dalam kategori desa lah ya. Kategori desa, kategori wong Jawa. Tapi ya tidak hanya menjadi memang sudah kalau menurut saya sudah umum lah ya, wong Jawa tapi orang bisa ngomong Jawa. Nah itu adalah salah satu budaya atau bahasa yang memang ya, hampir punah ya. Seperti itu. Ini untuk juga Fatayat sendiri memang cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Oh, masih bahasa satu ya, bahasa Indonesia satu ya. Bukankah di Fatayat itu bermoto berkhidmat tanpa meninggalkan kodrat? Otomatis di dalam acara rutinan tersebut biasanya sahabat-sahabat membawa anak-anaknya ya. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau kebudayaan berkomunikasi atau berbahasa ini masih kental, itu bisa mengajarkan atau menurunkan ke anak keturunan kita ya. Iya. Nah itu bisa buat masukan ya Ibu ya. Iya, betul. Besok jangan pakai bahasa Indonesia lagi atau dijadwal ya, biar tetap lestari ya. Amin ya, mudah-mudahan kedepannya bisa menggunakan bahasa Jawa. Iya. Nah di sini bahasanya hampir punah. Nah untuk kali ini kan di Jawa ya, Fatayat Beringin Harjo itu di Jawa. Nah di Jawa itu kan ada Anggah Ungguh. Apakah Anggah Ungguh di organisasi ini masih tetap kental atau sama seperti bahasanya sudah punah Ibu? Silakan. Untuk Anggah Ungguh sendiri memang bagi Fatayat itu kan termasuk salah satu badan otonom NU ya. Untuk badan otonom NU ataupun bagi Fatayat sendiri itu memang masih mempunyai Anggah Ungguh yang sangat kental. Salah satunya adalah dalam bersikap kepada mereka yang lebih tua. Kadang mereka punya pikiran seperti ini,
si ana sing dua lah, sing dua baik seperti itu. Kecuali nanti ketika mereka yang lebih tua sudah menyerahkan atau mereka yang lebih tua itu kebetulan sedang tidak bisa berkepentingan, sedang berkepentingan atau sedang tidak bisa, itu baru yang lebih muda itu baru mau melaksanakan. berarti angga unggunya masih kental ya. Iya. Di sini yang muda menghargai yang tua juga menyayangi yang muda ya. Iya. Walaupun yang muda itu ilmunya jauh lebih besar, tetapi dia masih mempunyai andap asor ya. Iya, Tidak sombong bahwa masih mengutamakan yang sepuh dulu. Kecuali kalau yang sudah dianggap sepuh itu ada kepentingan atau menginginkan pengkaderan kepada yang lebih muda, baru yang muda mau seperti itu ya. Berarti untuk kebudayaan andap asornya itu sangat bagus ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu yang terakhir ya. Tadi kan ada yang budaya-budaya yang akan punah. Nah, Ibu ini sebagai ketua dari Fatayat Ranting Wringin Harjo, bagaimana sih mensikapi supaya kebudayaan-kebudayaan yang bagus itu supaya tidak punah, Ibu? Ya, untuk seperti contohnya itu tadi yang budaya bahasa ya, budaya bahasa Jawa yang memang bisa dikatakan hampir punah. Kalau menurut saya sih untuk melestarikannya itu memang harus diawali dari diri sendiri. Dari diri sendiri, dari lingkungan kita sendiri, seperti kita dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga itu kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada mereka yang lebih tua atau mungkin kepada suami atau mungkin kepada yang lain atau kepada anak seperti itu. Memang sih kalau kita bicara dengan mereka tidak menggunakan bahasa Jawa atau yang bisa kita pakai itu bahasa kromo ya, bicara dengan mereka dengan bahasa biasa, memang sih kalau untuk kalangan kita sendiri itu memang kelihatan lebih akrab, kelihatan lebih tinggi ya. Tapi kalau sudah didengar atau sudah keluar bagi orang lain itu, kalau didengar di telinga itu rasanya aduh, ketone kok gimana kayak gitu ya. Bedanya ya, nggak ada rasa hormatnya juga ya. Anaknya ngomong karo wong tuane kok kayak kae gue. Sing ngomong karo sing tua kayak kae seperti itu. Memang kalau masih masuk dalam lingkup kita sendiri itu sih nggak apa-apa, kelihatannya memang kelihatan lebih akrab. Tapi kalau memang sudah keluar dari lingkungan kita sendiri kurang etis lah seperti itu. Berarti nanti dari diri sendiri, jika sudah baik nanti akan diaplikasikan ke dalam organisasi ya Ibu ya? Iya, insya Allah itu. Nah, untuk mensikapi yang tadi satunya apa ya, kebudayaan musikal itu bagaimana Ibu? Budaya musikal sendiri bagaimana ya? Mungkin dari anak ranting itu atau dari setiap kumpul itu yang mereka mampu menggerakkan adik-adik pelajar nanti bisa diterapkan di ranting seperti mereka bisa mengajari atau bisa belajar bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di ranting seperti itu. Atau Ibu itu membuat seperti sosialisasi apa tentang musikal kayak gitu dengan mengundang tadi yang berkompeten di dalam anak ranting. Kan tadi ada 2 ya, yang di anak ranting itu nanti bisa disosialisasikan ke seluruh sahabat-sahabat Fatayat yang ada di ranting ya. Seperti itu mungkin ya, itu untuk kedepannya seperti itu ya. Ya, terima kasih Ibu atas ilmu atau wawasan hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bisa bermanfaat buat Fatayat juga. Dan terima kasih sekali, tugas saya juga jadi selesai ini ya, terkait dengan pengantar antropologi ya. Untuk moto Fatayat tadi apa ya Ibu? Untuk moto Fatayat sendiri itu siap berkhidmat tanpa meninggalkan kodrat. Yuk coba yuk Bu, kita bermoto bareng ya. Okay. Saya ngikutin ini. Fatayat siap berkhidmat tanpa meninggalkan kodrat. Iya.
Terima kasih Ibu, dari saya dan Ibu Ketua Fatayat Ranting Beringin Harjo mohon undur diri, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mantap.